Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah perkerasan jalan. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas tentang perencanaan tebal perkerasan jalan lentur. Ya, jadi intinya nanti kita akan menghitung berapa tebal pondasi, kemudian lapisan pondasi, kemudian tebalnya, kemudian berapa lah tebal dari lapisan antara, kemudian berapa tebal lapisan dari permukaan jalan. Nah, kita nanti akan menghitung berapa ketebalan yang diperlukan untuk perkerasan jalan tur. Nah, sebagaimana kita tahu, sudah saya bahas beberapa kali, ya. Ada secara prinsip ini sudah saya share, sudah bicarakan di pertemuan sebelumnya. Ada beberapa prinsip ya untuk perkerasan lentur, terutama ya pada saat tanah dibebani, beban tersebut dia akan menyebar ke dalam tanah menjadi tegangan. Ya, disebut dengan tegangan tanah, gitu ya. Nah, tegangan ini dia menyebar sedemikian rupa sehingga dapat menyebabkan luntutan dan akhirnya keruntuhan dari tanah. Nah, kita lihat ilustrasi di gambar ini. Ada visualisasi beban lalu lintas didistribusikan ke tanah dasar atau disebut subgrade melalui perkerasan jalan yaitu pavement. Ya. Nah, dari tanah dasar ini, subgrade ini, ya, ada namanya tebal perkerasan. Nah, bagaimana kita akan menghitung tebal perkerasan ini, ya, supaya beban yang dari roda kendaraan dia menyebar ke tanah dasar sampai ke sangat kecil, ya. Nah, itu sangat pengaruh dari ketebalan. Kalau ketebalannya berkurang, otomatis nanti tegangan dari roda ban itu sampai ke tanah dasar, ya, semakin tebal mungkin dari tegangan semakin kecil ke tanah dasar, maka semakin ketebalan dari perkerasan tanah dia kecil, otomatis nanti tegangan juga di sini juga lebih besar di tanah dasar. Ya, prinsipnya seperti itu. Nah, pada hari ini kita akan membahas nih berapa ketebalan yang diperlukan untuk perencanaan perkerasan ini. Nah, pada prinsip perkerasan yang pertama memang adalah beban kendaraan, ya. Dan P1 dilihat dari gambar tadi adalah beban yang diterima oleh tanah dasar. Nah, secara teoritis untuk besaran dari P1 yaitu beban kendaraan yang diterima tanah dasar tergantung pada kualitas dan tebal lapisan perkerasan. Jadi untuk berapa besar tegangan dari roda ban kendaraan, ya, yang diterima oleh tanah dasar itu tergantung dari jenis kualitas, ya, pada kualitas timbunan, ya, kemudian kualitas pekerjaan, kualitas pemadatan itu juga sangat pengaruh terhadap nanti tegangan yang diterima oleh tanah dasar. Ya. Yang kedua adalah tebal lapisan kendaraan, lapis perkerasan jalan. Ya. Nah, jadi kita akan mengetahui berapa tebal lapisannya. Nah, yang ketiga material. Ya, kualitas material yang baik atau tebal perkerasan besar, perkerasan yang besar akan memberikan nilai P1 yang tegangan yang kecil. Atau juga material yang digunakan baik dan tanah dasar pun baik, maka untuk beban yang sama, dia akan menghasilkan tebal perkerasan yang lebih tipis. Jadi kalau misalkan tanah dasarnya sudah baik dari segi menerima beban, nanti kan itu untuk mengetahui tanah dasarnya itu dia dikasih tegangan yang baik itu lihat dari nilai nanti nilai CBR-nya, ya, itu di mekanika tanah ada nilai California bearing ratio. Itu bisa dicek di situ, ya, tanah dasar itu baik atau tidak lihat dari nanti penyelidikan tanah, ya, itu tanah dasar. Nah, kalau sudah baik, ya otomatis nanti mungkin dari segi ketebalan, ya, dari segi ketebalan dan material yang digunakan juga akan semakin tipis, ya, karena memang
tegangan tanah dasar itu dalam menerima beban itu cukup bagus. Ya, sehingga nanti ketebalan dari material timbunan juga nggak terlalu tebal. Ya, juga material timbunannya juga mungkin eh, nggak terlalu di bawah gitu ya, misalkan nggak terlalu bagus gitu ya, standar gitu ya, sesuai dengan masuk gitu dari sesuai ASN itu. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah visualisasi yang digambarkan tersebut, maka akan dapat dimengerti bahwa dalam perkerasan, tegangan akibat beban kendaraan direduksi secara signifikan, ya, sehingga tanah dasar mampu menerimanya. Nah, pada perkerasan lentur, reduksi tekanan itu dimulai dari lapisan permukaan, ya, atau lapisan atas tuh itu adalah reduksi pertama nantinya nanti reduksi pertama yang mendapatkan beban dari lalu lintas atau roda di bawahnya. Ya, proses reduksi ini selalu diikuti dengan peningkatan kekuatan dan kestabilan tanah dasar agar tidak membutuhkan tebal total perkerasan yang cukup besar. Nah, untuk perkerasan lentur, perkembangan metode perhitungan itu dimulai dari teknik coba-coba dan antisipasi terhadap kondisi alam dan kemudian diformulasikan sehingga dapat diterapkan di tempat lain. Nah, perkembangan metode perhitungan struktur perkerasan ini dimulai dari keinginan memperkuat tanah dasar agar dapat menahan dan mendistribusikan beban dengan baik. Dari pendekatan inilah dapat diturunkan metode perhitungan struktur perkerasan. Nah, ada dua metode perhitungan tebal perkerasan lentur, terutama ya. Ya, yang pertama adalah pendekatan empiris dan pendekatan analisis. Ya, jadi kita akan menghitung berapa tebal perkerasan lentur dengan dua metode empiris dan metode analitis. Gitu ya. Nah, untuk metode empiris sendiri memang ini dikembangkan berdasarkan pengujian skala penuh yang dilakukan oleh AASHTO, ya, American Association of State Highway Officials, yang sekarang memang bernama AASHTO, ya, American Association of State Highway and Transportation Officials. Nah, lokasi ini pengujiannya dilakukan di dekat Ottawa, Illinois, sekitar 80 mil selatan Chicago. Nah, pembangunan jalan dilakukan pada April 1956 dan tes dimulai dilakukan pada Oktober 1958 sampai November 1960. Jadi, ASO ini melakukan berapa tes ya sampai bertahun-tahun, 5, 6, 3 tahun ya, 6, 7, 8, 3 tahun untuk mengetes dari metode empiris ya, secara untuk mengetahui berapa tebal perkerasan yang dibutuhkan. Nah, jalan yang diuji terbagi atas 3 bagian, yaitu perkerasan lentur, perkerasan kaku, dan jembatan bentang pendek. Nah, serta menggunakan satu jenis kondisi tanah dasar. Dari pengujian ini, ASTO memperkenalkan beberapa konsep baru, yaitu konsep pertama adalah tingkat pelayanan atau serviceability, yang didefinisikan sebagai kemampuan perkerasan melayani lalu lintas sebagaimana yang direncanakan. Ya, tingkat pelayanan, gitu ya. Jadi jalan itu konsep pertama adalah tingkat pelayanan. Jadi jalan yang kita buat, yang kita rencanakan itu harus sesuai dengan tingkat pelayanannya. Nah, yang kedua adalah kinerja atau performance, ya, yaitu sebagai kemampuan perkerasan memberi kenyamanan lalu lintas dengan baik selama kurun waktu tertentu, gitu ya. Nah, ini lokasi ASO ini dilakukan pada 3 tahun ya. Dia membuat satu jalan, ini jalan rabat beton, ini perkerasan lentur. Ini jembatan bentang jembatan kecilnya, ya, pendeknya. Ini selama 3 tahun diuji si jalan tersebut dengan tanah dasar yang sama. Nah, kemudian untuk metode analisa komponen atau MAK. Nah, kalau metode perencanaan atau perkerasan jalan tur, jalan raya dengan metode analisis komponen nomor 7 tahun SMP diterbitkan pada tahun 1987. Pada dasarnya, metode analisis komponen ini merupakan saduran dari metode ASTO yang disesuaikan dengan kondisi alam dan karakteristik material di Indonesia.
Nah, jadi ada SNI, yaitu menghitung tebal perkerasan jalan. Mungkin kalian bisa cari yang lebih update, tapi saya lihat tuh memang hampir sama gitu ya dari segi perencanaannya. Nah, metode ini hanya berlaku untuk perencanaan konstruksi perkerasan lentur yang menggunakan material berbutir, tetapi tidak dapat digunakan untuk membentuk konstruksi telepon. Nah, metode ini dapat digunakan untuk perencanaan perkerasan jalan baru, ya, kemudian peningkatan jalan lama atau overlay, dan konstruksi bertahap. Jadi penggunaan perencanaan perkerasan jalan baru ini ya digunakan nanti untuk menghitung tebal perkerasan jalan ini, dan ini untuk perhitungan jalan baru, perhitungan jalan lama, ya, atau overlay, kemudian konstruksi bertahap. Artinya ada tahapan, misalkan tahap pertama kita hanya karena mungkin dari berbagai hal, misalkan dari segi pendanaan atau apa, itu misalkan dari anggaran, itu juga bisa dilakukan secara bertahap, atau dilihat dari segi pertumbuhan lalu lintasnya, gitu ya. Nah, semakin pertumbuhan semakin meningkat, mungkin nanti ada penambahan dari ketebalan. Ya, misalkan hanya ketebalan, misalkan jalan desa, misalkan, tapi dilihat dari yang dari tingkat pertumbuhan mungkin akan lebih tinggi lagi nih lalu lintasnya. Mungkin nanti direncanakan lagi untuk tahap berikutnya, gitu ya, peningkatan jalannya. Nah, ketebalan dari sini. Nah, kemudian kemarin kita ada beberapa jenis ya, jenis perkerasan, misalkan kemarin kan latasir gitu ya, seperti itu. Ya, misalkan hanya latasir unggul, nanti ada peningkatan lagi jadi apa nih? Jadi hotmix gitu ya, nanti ke depannya seperti apa. Nah, sebagaimana halnya metode ASTO, untuk mendapatkan perhitungan digunakan dengan nomogram dengan jumlah 9 jenis. Nah, metode ini juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mempelajari dan mengembangkan metode-metode perencanaan perkerasan lentur lainnya. Nah, untuk parameter perencanaan perkerasan lentur, yang pertama adalah beban lalu lintas. Nah, beban lalu lintas yang diperlukan adalah jumlah total ulangan beban sumbu standar ekuivalen yang diperkirakan akan lewat pada lajur rencana selama umur atau masa layanan jalan tersebut. Ya. Jadi yang pertama adalah beban lalu lintas, yang kedua adalah terhadap sumbu, ya, sumbu dari sumbu standar ekuivalen kendaraannya. Yang kedua, karena setiap kendaraan memiliki konfigurasi dan beban sumbu yang berlainan, maka untuk memudahkan perhitungan beban lalu lintas dikonversikan dalam bentuk revisi sumbu tunggal 8,16 ton, ya. Beban sumbu tunggal 18,16 ton ini diperhitungkan sebagai satu lintasan ekuivalen atau satu derajat kerusakan. Ya, jadi setiap roda ban itu mempunyai sumbu beban. Ya, setiap roda ban kendaraan itu ada satu sumbu dianggap sebagai satu sumbu beban kendaraan. Jadi setiap satu kendaraan itu misalkan hanya 4 roda, yang 4 roda itu adalah jadi keempat itu dia mempunyai satu sumbu beban lalu lintas atau sumbu tunggal. Nah, itu adalah dihitungnya sebagai satu derajat kerusakan. Nah, konversi dilakukan dengan menggunakan angka ekuivalen sumbu. Nah, kendaraan yang dihitung berdasarkan rumus Newton yaitu E sama dengan K dikali 1L bagi per 8,16. Di mana E itu adalah angka ekuivalen beban sumbu kendaraan, dan L adalah beban sumbu kendaraan per ton, ya, dihitung per ton. Kemudian K adalah 1, itu untuk sumbu tunggal. Ya, untuk 0,086 untuk sumbu tandem dan 0,021 untuk sumbu triple. Nah, hasil perhitungan angka ekuivalen beban sumbu kendaraan itu bisa lihat di daftar 3, ya, ini di nanti saya share, nanti kalian lihat di daftar 3 di SNI tentang perhitungan tebal perkerasan jalan. Nanti nanti saya share juga ya SNI dari perhitungan tebal perkerasan jalannya. Nah, kemudian untuk bebas lalu lintas lanjutan, lalu lintas selanjutnya itu dihitung dengan rumus berikut. Ya, ada LAP, ada LLA, ada LET, ada LER, dan LHR. Ya, LEP adalah lintas ekuivalen permulaan umur rencana, kemudian LEA adalah lintas ekuivalen akhir umur rencana,
Kemudian LET lintas ekuivalen tengah umur rencana, dan LER adalah lintas ekuivalen rencana umur jalan. Kemudian LHR adalah lalu lintas harian rata-rata pada awal umur rencana pada jalan dua arah tanpa median atau masing-masing arah pada jalan dengan median. Kemudian J jenis kendaraan, I faktor pertumbuhan lalu lintas, CJ koefisien distribusi kendaraan, dan EJ agak ekuivalen beban sumber kendaraan. Nah, ini adalah rumus persamaan untuk LRP, LRA, LRT, dan LRL. LRP itu adalah limbah LHR kali C kali E. LHR kali 1 plus I, umur rencana, UR, kemudian C kali E. Ya, seterusnya. Nah, kemudian LT adalah LRP ditambah LR dibagi 2, kemudian LR semua LT bagi umur rencana dibagi 10. Gitu ya. Ini untuk menghitung beban lalu lintasnya. Nah, kemudian yang kedua adalah daya dukung tanah atau DDT dan CBR. Nah, daya dukung tanah dasar atau DDT ini ditetapkan berdasarkan rumus, yaitu DDT sama dengan 4,3 log CBR, nilai CBR ya, ini hasil dari pengujian mekanika tanah, yaitu menghitung nilai CBR. Ya, oleh formula bearing ratio ditambah 1,7 atau dengan menggunakan grafik kolerasi DDT dan CBR. Nanti lihat di gambar 1 ya. Nah, nilai CBR ini di sini adalah kekuatan daya dukung tanah dasar yang diperoleh dari hasil pengukuran langsung di lapangan dengan menggunakan alat DCP atau Dynamic Configuration atau berdasarkan hasil penyelidikan di laboratorium. Ya, jadi nilai DCP ini atau ada CBR, nilai CBR itu untuk menyelidiki tanah dasarnya. Jadi saya katakan tadi kalau tanah dasarnya memang dia bagus, artinya dari segi CBR-nya mampu daya dukung tanahnya besar, maka nanti berpengaruh terhadap nanti ketebalan perkerasan jalan. Apabila nanti misalkan tanah dasarnya mempunyai CBR-nya kecil, artinya daya dukung tanahnya terhadap beban itu lebih kecil, maka mungkin dari segi ketebalan juga akan pengaruh, artinya untuk bahan timbulannya. Nah, itu untuk mereduksi tadi beban tegangan tadi. Nah, CBR lapangan biasanya digunakan untuk merencanakan lapis tambahan atau overlay, dan CBR laboratorium biasanya dipakai untuk perencanaan pembangunan jalan baru. Ya, jadi ada dua perbedaan. Kalau di CBR lapangan yang langsung di tes lapangan biasanya untuk perencanaan lapis tambahan. Kalau yang di CBR laboratorium biasanya untuk pembangunan jalan baru yang berhubungan dengan tanah dasar. Nah, nilai CBR yang digunakan dalam perencanaan perkerasan adalah nilai CBR ke 10% terendah dan nilai CBR yang diperoleh. Ya, jadi nilai CBR yang digunakan untuk perencanaan perkerasan adalah nilai CBR ke 10. Ya, 10% terendah ya dari nilai CBR yang diperoleh. Kemudian tentukan harga CBR terendah dari data yang diperoleh, kemudian tentukan berapa banyak harga CBR yang sama dan lebih besar dari masing-masing nilai CBR. Kemudian angka jumlah terbanyak dinyatakan sebagai 100%, jumlah lainnya merupakan persentase dari 100%. Kemudian dibuat grafik hubungan antara harga CBR dan persentase jumlah tadi. Kemudian nilai CBR yang mewakili adalah yang dapat dari angka persentase 90%. Ya. Ini untuk perhitungan CBR mungkin kalian sudah pelajari di mekanika tanah. Ya. Nah, ini ya penentuan harga CBR. Ya. Ini nilai CBR yang didapat di lapangan, ini jumlah yang sama, persentase ya, yang sama atau lebih besar. Persentasenya 100%. Ya. Nah, ini kemudian yang mewakili adalah 90% adalah sekitar 3,8%, 3,8%. Ya, nilai 90% persentase yang sama atau lebih besar. Ya, ini udah diwakili, ternyata yang diwakili untuk rata-rata dari tanah dasarnya itu adalah 3,8%. Itu sangat kecil ya, 3,8%. Jadi nilai-nilai CBR tanah dasarnya. Ini sebenarnya sudah pelajari di mekanika tanah tentunya. Nah, kemudian yang ketiga ada faktor regional atau FR. Nah, untuk faktor regional ini adalah metode analisa komponen memperhitungkan pengaruh lingkungan yang disebut dengan faktor regional atau FR. Nah, faktor ini adalah fungsi dari kondisi iklim yang dinyatakan dengan jumlah curah hujan per tahun, bentuk alinyemen, ya, dan persentase kendaraan berat, ya, 13 ton, kalau lebih plus minus 13 ton. Faktor regional FR dilihat pada data 4 nanti di SNI ya, nanti saya lampirkan SNI-nya.
Kemudian indeks permukaan IP. Nah, untuk indeks permukaan ini menyatakan nilai daripada kerataan atau kawasan serta kekokohan permukaan yang berhubungan dengan tingkat pelayanan bagi lalu lintas yang lewat, ya, indeks permukaan. Kemudian nilai indeks permukaan akhir ini atau IPT ini jumlah adalah rencana jalan berkisar antara 1, ya, apabila dia menyatakan permukaan jalan dalam keadaan rusak berat, ya, dan 2,5 yang menyatakan permukaan jalan masih cukup stabil dan baik, ya, nilai IPT-nya. Nah, kemudian dalam menentukan indeks permukaan atau IP ini, pada akhir umur rencana perlu dipertimbangkan faktor-faktor klasifikasi fungsional jalan dan jumlah lalu lintas ekuivalen rencana atau LLR. Nah, nanti bisa lihat di data 5. Nah, kemudian dalam menentukan indeks permukaan awal umur rencana atau IPO, itu perlu diperhatikan jenis-jenis lapisan permukaan jalan, ya, kerataan kehalusan, serta kekokohan pada umur rencana nanti di daftar 4, gitu ya. Nah, yang kelima adalah koefisien kekuatan relatif, ya. Nah, yang kelima adalah kekuatan relatif atau A, gitu ya. Nah, dalam metode analisis komponen, karakteristik bahan perkerasan jalan itu dinyatakan dengan stabilitas Marshall atau Marshall Stability, ya, atau MS, ya, untuk material beraspal. Kemudian nilai kuat tekan untuk material yang disebut dengan semen atau kapur. Kemudian nilai CBR untuk material lepas. Nah, ini adalah komponen karakteristik bahan perkerasan jalan, ya. Dari stabilitas Marshall, dari perkerasan jalannya, dari Marshallnya, kemudian dari kuat tekan, kemudian dari CBR. Nah, untuk keperluan proses desain, kekuatan dari masing-masing lapisan perkerasan dinyatakan dengan kondisi koefisien relatif atau A. Nah, sesuai dengan istilah koefisien kekuatan relatif ini, merupakan kekuatan keperluan desain ini sesuai dengan istilahnya, koefisien kekuatan relatif merupakan nilai kekuatan suatu lapisan perkerasan yang ditentukan secara relatif terhadap kekuatan lapis aspal beton yang memiliki nilai stabilitas 744 kg dengan nilai koefisien kekuatan relatif A sebesar 0,4. Gitu ya. Nah, nilai A ini pada dasarnya adalah merupakan nilai empiris yang ditentukan dari pengamatan berbagai struktur perkerasan dengan variasi tebal dan kualitas bahan secara time series. Nah, nilai E yang digunakan MAK adalah untuk berbagai jenis lapisan perkerasan, itu bisa dilihat nanti di data 7, gitu ya. Nah, ini adalah persamaan dasar yang digunakan dalam MAK, gitu ya. Nah, MAK ada lintas ekuivalen rencana, ya, kemudian ITP, EBO, IPT, FR, yang DT dari dukung tanah. Kemudian dalam perencanaan perkerasan MAK, ITP juga dapat dihitung langsung dengan rumus dasar ataupun dengan cara coba-coba atau dengan menggunakan nomogram yang disediakan dalam buku tata cara perencanaan tebal perkerasan lentur jalan raya dengan metode analisis komponen. Ya, nilai-nilai ini ada ITP sama A1 tambah D1, A2 tambah kali D2 tambah A3 kali D3. Ini prosedur perencanaan tebal perkerasan, ya, yang data yang diperlukan yang pertama adalah daya dukung tanah atau DDT, kemudian faktor regional FL, ya, kemudian tadi ada lintas ekuivalen rencana LLR, kemudian indeks permukaan, kemudian kondisi perkerasan. Nah, bisa untuk jalan baru itu untuk konstruksi bertahap, apakah itu iya atau tidak. Kalau untuk bertahap, berarti ini ITP tahap pertama, kemudian ITP tahap kedua. Kalau tidak, berarti ITP sini. Jadi ya, berapa tebal lapis perkerasan jalannya. Ya. Nah, jenis material ini. Kemudian yang untuk peningkatan atau overlay, ITP assessing, ya,
Nah, ITP existing ada STP yang sudah ada, kemudian direncanakan, ITP rencana berapa ketebalan, kemudian nanti hasil ada tebal lapisan berkejaran untuk overlay. Nah, untuk jenis material itu tergantung dari koefisien kekuatan relatif dari kedua prosedur ini, gitu ya, itu rencana dan satu yang kedua, gitu ya. Nah, itu ini contoh ya, kita cara menentukan ini salah satu contoh untuk menentukan tebal perkasan jalan, gitu ya. Misalkan jadi ini kita akan mendesain satu jalan baru, ya, rencanakan tebal perkasan untuk jalan kolektor 4 lajur 2 arah dengan data sebagai berikut. Nilai tanah CBN-nya itu tanah dasarnya 3,4%, kemudian kelandaian jalan itu rata-rata 3%, kemudian yang ketiga adalah curah hujan rata-rata 800 mm per tahun. Nah, jumlah kendaraan yang akan melewati jalan tersebut pada saat pertama dibuka, ini ya kita mau mendesain jalan baru, gitu ya. Tebal perkerasan untuk jalan baru. Kendaraan ringan 2 ton, 1 per 1 260 kendaraan per hari, kemudian bus 8 ton 3 plus 5 120 kendaraan per hari, dan truk 2 as 10 ton 4 tambah 6 50 kendaraan per hari. Total untuk RHL-nya itu adalah 450 kendaraan per hari. Nah, tingkat pertumbuhan arus lintasnya itu adalah 5% per tahun. Nah, yang ditanyakan adalah jalan direncanakan untuk dapat digunakan dengan umur rencana 10 tahun. Ya, 10 tahun. Yang pertama, kita hitung dulu daya dukung tanah atau DDT. Nah, untuk CBR, tanah dasar 3,14% dari gambar 1 diperoleh DDT 4 atau dengan menggunakan rumus DDT 4,3 log CBR plus 1,7 diperoleh DDT. Ya, jadi kita bisa menggunakan dengan nomogram atau dengan gambar atau dengan rumus. Rumusnya adalah 4,3 kali log kali nilai CBR. CBR-nya adalah nilai CBR 3,14 ditambah 1,7 diperoleh adalah hasilnya adalah 3,98, kita bulatkan menjadi 4. Jadi nilai DDT-nya adalah 4. Misalnya hampir sama dengan nomogram dengan hasil perhitungan. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan faktor regional atau FR. Ya, untuk FR ini adalah persentase kendaraan berat. Ya, untuk berat lebih atau sama dengan 13 ton itu 90%. Kemudian 0% ini itu lebih kecil dari 30%. Ya, dengan menggunakan daftar nanti ada daftarnya nanti di daftar 4 untuk kelandaian jalan 3%, 6% dan 30% kendaraan berat kurang dari 30% serta curah hujan 800 mm per tahun, ya. Nah, 910 tahun diperoleh FR adalah 0,5. Ini berdasarkan nanti di daftar 4 ya, dari segi nanti kelandaian jalan, kendaraan berat segala macam itu nanti dilihat di daftar SNI ya. Nanti mungkin pertemuan berikutnya kita akan coba berhitung ya. Nah, LHR pada akhir rumus rencana tahun ke-10 ada LHR sama dengan LHR awal 1 plus tingkat pertumbuhan kendaraan atau UR. Ya, kendaraan ringan 2 ton 1 per 1 260 kali 1 plus 5% ya pertumbuhan kendaraan. Untuk mencari LHR awal dikali tahun 1 tambah tingkat pertumbuhan kendaraan sampai ke rencana adalah 10 tahun. Dia nanti ke 10 tahun ke depan dengan pertumbuhan lalu lintasnya 5%, dari 260 dia naik meningkat menjadi 424 kendaraan per hari. Nah, kemudian menghitung angka ekivalen masing-masing, itu bisa dari tahap 3. Ini kendaraan ringan 1 per 1, 3 plus 5 ya, bus 8 itu 3 di depan, 5 di belakang. Ya, kalau 2 itu 1-1 ya, sumbu asnya itu 1-1. Kalau ini kan ada sumbu depannya itu 3, sumbu belakangnya 5. Nah, itu untuk 2 as itu ton 4 plus 6. Ya. Kemudian yang berikutnya menghitung lintas ekivalen permulaan atau LEP, itu simbol LR kali C kali E. Nilai saya ini dapat nanti di daftar 2, hasilnya adalah
LLP 17,9,5 itu ya dari lalu lintas kendaraan. Kemudian menghitung lintas ekuivalen akhir sigma LA sama sigma LA akhir kali C kali E. Ya, akhirnya 2,922. Kemudian menghitung lintas ekuivalen tengah LET setengah LLP plus LA. Menghitung lintas ekuivalen umur rencana LR sama LT kali 10 UR kali 10 umur rencana. Ya, akhirnya adalah ini ya 9,924. Ya. Kemudian lanjutan untuk menentukan tebal perkerasan jalan, menentukan indeks permukaan pada akhir umur rencana IPT dengan menggunakan daftar 5 untuk LR 24 dan klasifikasi jalan kolektor diperoleh IPT 91,5 sampai 2,0 diambil IPT 91,5. Kemudian menentukan indeks permukaan pada awal rencana IP0, misalkan jenis perkerasan jalannya dipilih Laston MS744 kg dengan menggunakan daftar 6 dipilih IP0 39 kali 3,5. Kemudian menghitung indeks tebal perkerasan atau ITP untuk IPT 1,5 dan IP0 3,9 sampai 3,5 digunakan di nomogram. Ya, nanti selanjutnya dengan DDT 4, 24 dan FL 0,5 diperoleh ITP senilai 65,5. Ya. Nah, nanti lebih lanjutnya minggu depan kita bahas ya. Kita latihan. Nah, menentukan koefisien kekuatan relatif untuk masing-masing lapisan perkerasan jalan yang menggunakan daftar 8, 7. Dipilih jenis perkerasan jalan terdiri dari lapisan permukaan Laston S744 A1 0,40 dan lapisan fondasi atas batu pecah kelas B CBR 80% A2 0,13 dan lapisan fondasi bawah yaitu kelas C CBR 30% A3 0,11. Ya. Jadi untuk tiap lapisan itu didapatkanlah nilai ketebalan dari perhitungan tadi dari A3, A2, A1 untuk CBR 30% 0,11 ketebalannya dan untuk lapisan fondasi atas batu pecah kelas B ini yaitu kelas C 0,11 dan batu pecah kelas B 0,13 dan permukaan atas menggunakan Laston MS744 kg 0,40. Nah, ini adalah nomogram yang tadi menghitung DDT, LR, ya, FR sama ITP. Ya, ini beberapa nomogram. Ya. Kemudian batas minimum tebal perkerasan MTP 5,3 diperoleh daftar sekian. Lapis permukaan Laston 5 cm, LPA batu pecah 20 cm. Ini dapat diturunkan menjadi 15 cm bila LPB menggunakan material berbukti kasar. Nah, LPB itu setiap nilai ITP D3 minus 10 cm. Menetapkan tebal perkerasan, ya. Nah, ini nanti hasilnya sehingga D3 adalah 10 cm. Susunan perkerasan jalan menjadi Laston MS 744 kg sama 5 cm. Batu pecah kelas B CBR 80% 80 cm dan situ kelas C CBR 30% 20 cm. Jadi dengan tanda dasar 34%, maka untuk sirtu lapisan pondasi pertama sirtu adalah CBR 30% adalah 10 cm. Kemudian batu pecah dengan nilai CBR 8% itu 20 cm dan lapisan permukaan Laston ya, itu 5 cm. Ya. Itu contoh dalam menentukan tebal lapisan perkerasan jalan. Nah, ini mungkin nanti kita akan latihan minggu depan berurutan ya dari ini ya, dari mana mungkin kita lanjutkan minggu depan ya. Mungkin cukup untuk hari ini tentang menghitung data-data yang memang prosedur dalam merencanakan tebal perkerasan jalan itu ya. Sekian